Halo para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 32. Hayo, siapa yang sudah menunggu-nunggu? Tapi sebelum lanjut, bolehlah Mimin minta traktirannya buat ngopi. Teman Mimin bikin konten. Link traktiran sudah Mimin simpan di deskripsi ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel ini semakin berkembang dan Mimin juga semangat untuk upload videonya tiap hari. Oke lah, kita gaskeun. Melihat 3 tanda hitam di dahi Kinan, seketika Houzi menghentikan langkahnya. Ia kemudian berkata dengan terkejut, "Itu, 3 segel hitam. Aku tidak ingin melakukan bisnis ini, jadi mari kita temui Sun untuk jadi pemandu." "Berhenti, apa itu 3 segel hitam?" tanya Kinan. Houzi kemudian menjelaskan, "Itu adalah tindakan yang diambil aliansi bisnis terhadap kultivator dengan reputasi buruk. Segel hitam dibagi menjadi 1, 2, dan 3. Ketiganya mengacu pada perampokan, penipuan, dan penyamaran. Dia ditandai 3 segel hitam, dia akan ditolak oleh semua kultivator. Jika kau tidak percaya, periksa saja sendiri." Mendengar penjelasan Hoji yang bahkan ia tidak mau lagi menjadi pemandu mereka, kemudian Kinan pun membujuk Hoji dengan memberikannya 2 mikrostun tambahan agar Hoji bisa lanjut memandu mereka. Hoji kemudian berkata, "Kalau begitu, aku akan mengambil bisnis ini. Akan tetapi, ada tanda 3 segel hitam di dahimu, dan aku takut kau akan sulit untuk bergerak di kota Jianghuang. Bukan hanya tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan naga kuno, tapi kau juga tidak bisa berpartisipasi dalam penilaian murid 2 tanah suci." Putri Miao Miao dan naga harimau yang mendengar jika Kinan tidak bisa mengikuti pelelangan naga kuno dan tidak bisa ikut berpartisipasi dalam penilaian 2 tanah suci, dengan wajah yang kesal mereka serentak berkata, "Aliansi bisnis terlalu banyak menipu. Cepat bawa kami ke pelelangan naga kuno. Aku ingin mengambil semuanya. Ambil semuanya." Melihat Putri Miao Miao dan naga harimau marah, Houji mencoba menenangkan mereka. "Sudahlah, setiap tahun saat pelelangan naga kuno diadakan, akan ada penjaga seorang dominator, dan tidak ada kekuatan yang diizinkan di kota Jianghuang. Bahkan Master Puncak tidak bisa main-main." Mendengar jika seorang ranah martel dominator yang akan menjaga tempat pelelangan, bagai tertimpa gunung, mereka berdua pun tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat ketiga orang yang berada di depannya mulai kebingungan menghadapi situasi di sini, Hoji pun mulai memanfaatkan keadaan. Dia lalu berkata, "Ketiga senior, mungkin tidak bisa lagi tinggal di penginapan sekarang. Jika kalian tidak menyukainya, kalian bisa tinggal di rumahku yang dingin. Tapi kalian harus membayar 2 mikrostun setiap hari," ucap Hoji. Kinan pun mau tidak mau menerima tawaran Hoji. Singkat cerita, mereka telah tiba di kediaman Hoji. Kinan kemudian berkata kepada Putri Miao Miao dan naga harimau, "Putri Miao Miao, leluhur naga harimau, pelelangan naga kuno akan diadakan 10 hari lagi. Meskipun aku tidak bisa masuk, kalian bisa pergi melihat-lihat duluan." "Serahkan saja pada kami," ucap Putri Miao Miao dan naga harimau. Namun tiba-tiba Kinan mendengar bisikan syaiton yang berkata, "Temanku Kinan, aku tidak menduga hanya dalam beberapa bulan kau akan datang ke kota Jianghuang. Aku pikir kau sudah tahu tentang 3 segel hitam itu. Kenapa tidak datang ke ruangan nomor 1 di penginapan King Xin?" Kinan menyadari jika suara itu berasal dari si wanita misterius berbaju putih dari aliansi perdagangan. Setelahnya Kinan meminta Houzi untuk mengantarnya ke penginapan King Xin. Houzi seketika terkejut karena penginapan King Xin adalah penginapan terbaik di kota ini. Sesampainya di penginapan King Xin, Kinan meminta Houzi untuk menunggunya di luar, sedangkan dia akan masuk sendiri ke dalam. Sesampainya di dalam, Kinan pun disambut oleh wanita berbaju putih tersebut. "Temanku Kinan, silahkan duduk," ucapnya. Kinan pun duduk tanpa menjawab. Si gadis berbaju putih kemudian memberikan secangkir teh kepada Kinan. Kinan tanpa basa-basi langsung meminum teh tersebut hanya dalam sekali tegukan. Hal tersebut membuat si gadis kagum dan berkata, "Teman Kinan memang luar biasa. Cangkir teh musim semi hijau itu seharga 20 Feinstun. Jika orang lain, aku takut mereka akan meminumnya dengan hati-hati. Tapi kau menghabiskannya dalam 1 tegukan." Namun Kinan yang sudah sangat kesal, ia pun berkata kepada si gadis ini, "Berhenti bicara omong kosong. Memberiku 3 segel hitam lalu memintaku untuk berbicara. Nona, apa yang kau inginkan?" ucap Kinan. "Daos Kinan, tolong jangan marah-marah. Aku sudah pernah mengatakannya sekali. Jika kau memberikan rahasia Pavilion Wuyuan padaku,
Kau akan mendapat keuntungan yang tak terhingga. Jika kau tidak memberikannya, jangan salahkan gadis kecil ini karena menggunakan metode lain. Jawab si gadis sambil mencoba menghipnotis Kinan. Lalu ia berkata, jadi beritahu aku rahasia Pavilion Wuyuan. Oke, melihat Kinan yang seakan terkena hipnotis. Ia pun bergumam, tidak peduli seberapa keras kepala anak ini. Dia tidak akan bisa menandingi keterampilan rahasia baruku, pesona pikiran. Tapi bukan Kinan namanya jika ia berhasil dijebak oleh trik murahan. Jangan menggunakan trik itu pada aku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, ucap Kinan mengancam si gadis itu. Kultivasi teman Daos Kinan berlipat ganda. Gadis kecil ini cuma ingin mengujinya barusan. Namun aku pasti akan mendapatkan rahasia Pavilion Wuyuan. Jika Daos Kinan mau, kita berdua bisa bekerja sama, ucap si gadis. Kemudian dia pun bergumam. Basis kultivasi anak ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia bisa melawan pesona pikiranku. Itu pasti ada hubungannya dengan rahasia Pavilion Wuyuan. Si gadis ini masih belum menyerah untuk mendapatkan rahasia Pavilion Wuyuan. Ia pun menawarkan kerjasama dengan Kinan dan berkata, Daos Kinan, dengan kekuatanmu saat ini, tidak mungkin kau bisa menjaga rahasia Pavilion Wuyuan. Aliansi bisnis kami selalu memiliki kredibilitas yang sangat baik, jadi bekerja sama denganku adalah pilihan terbaik. Bekerja sama, tidak tertarik. Kredibilitas, untuk mendapatkan sesuatu dariku, aliansi bisnismu tidak ragu-ragu menggunakan metode jahat seperti itu. Tetapi kau masih membicarakan tentang kredibilitas padaku. Aku seharusnya tidak membuang-buang waktuku. Jawab Kinan dengan sinis. Ia pun tidak ingin membuang waktunya. Ia berdiri dan mencoba pergi dari tempat itu. Namun si gadis mencoba menghentikan Kinan. Berhenti. Kinan, apa kau tidak takut aliansi bisnis kami akan membuatmu lebih sulit bergerak di kota Jianghuang? Jangan sombong, duduklah dan bicara denganku. Tidak mau, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, balas Kinan. Lalu ia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian Kinan, tiba-tiba dua orang berjubah hitam muncul dan berkata kepada sang gadis berbaju putih. Nona, kenapa repot-repot dengannya? Kenapa kita tidak menggunakan primordial killing of prey untuk mengekstrak jiwanya dan melakukan pencarian jiwa? Tidak perlu melakukan itu untuk saat ini, jawab si gadis itu. Ngomong-ngomong, apakah ada berita dari kerajaan Lohe? Tanya sang gadis kepada dua orang tersebut. Belum. Karena orang-orang kuat dari Tanah Suci Azure Dragon dan Fei Yang diam-diam menghalangi kami. Bayangan yang menyusup ke kerajaan Lohe kehilangan 12 orang. Jawab orang berjubah hitam. Gadis misterius lalu menyuruh mereka untuk mengikuti Kinan. Tarik bayangan lainnya. Kalian berdua akan mengikuti Kinan dulu. Jangan biarkan dia lepas dari pandangan kita. Baik. Setelah kedua bawahannya pergi, si gadis kembali bergumam. Kinan, kau takkan bisa lepas dariku. Beralih ke Kinan yang saat ini tengah berjalan. Terlihat dua orang yang diperintahkan gadis misterius tengah menguntit Kinan. Sadar jika dirinya diikuti, Kinan pun meminta Hoji untuk pergi duluan. Dan dia akan segera menemuinya lagi. Setelah Hoji pergi, Kinan bergumam. Mau mengikutiku? Itu tidak mungkin, Agus. Dua bawahan si gadis misterius ternyata menyadari jika Kinan telah mengetahui kalau dirinya sedang diikuti. Mereka lalu berkata, ini buruk, dia menumpukan kita. Cepat kejar, ucap mereka. Mereka pun mencoba mengejar Kinan, namun sayang Kinan terlalu cepat untuk mereka, sehingga mereka kehilangan jejak Kinan yang membuat mereka sangat kesal dibuatnya. Di sisi Kinan sendiri, ia sangat terganggu dengan tanda kutukan Orochimaru yang ada di dahinya. Ia lalu bergumam, sepertinya aku harus mencari cara untuk menyingkirkan tiga segel hitam ini secepatnya. Tapi di saat Kinan kebingungan, seorang pedagang menyapa Kinan untuk menjual dagangannya. Teman Daos, tolong tunggu sebentar. Aku punya senjata raja asli yang dijual dengan harga murah. Satu barang hanya seharga 100 mikrostone. Bagaimana menurutmu? Kinan lalu memeriksa senjata itu dengan mata God of War-nya. Setelah memeriksanya lalu ia bergumam. Senjata raja setidaknya itu harus 200 mikrostone. Harganya sangat murah dan dia tidak takut dengan tiga segel hitam ini. Ini pasti penipuan. Aku akan mengamatinya dulu dengan mata God of War-ku. Namun setelah Kinan mengamati si pedagang, Kinan cukup terkejut karena di dahi si pedagang terdapat 5 tanda hitam yang sama seperti tanda hitam yang ada di dahinya. Melihat Kinan yang sangat terkejut, kemudian pedagang itu berkata, "Mengapa ekspresimu kaget seperti itu? Apa kau tidak pernah melihat senjata raja yang murah? Jangan khawatir, semua itu memang murah, tapi itu benar-benar asli. Kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Contohnya
Pedagang Sima ini telah berkeliling lebih dari 20 tahun dan baik-baik saja. Dari percakapannya dengan Kinan, diketahui jika pedagang tersebut bernama Sima atau Simakong. Kinan kemudian menjawab, "Benar, aku sangat penasaran bagaimana reaksi aliansi bisnis kalau melihat 5 segel hitam di dahimu." Mendengar jawaban Kinan, Sima langsung panik dan terkejut. Ia berkata, "Adik, jangan memfitnah orang." Kemudian ia lanjut bergumam, "Segel hitamku jelas dihalangi oleh seni kuno, kecuali ranah seniman bela diri itu kuat. Penyamaranku tidak akan ketahuan, kecuali teknik mata orang ini sangat kuat." Kinan lalu mencoba menggertak Sima dengan mengancam jika ia akan memberitahu aliansi bisnis tentang keberadaan Sima. Sima yang panik kemudian mencoba menghentikan Kinan dengan berkata, "Adik, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan. Bagaimanapun aku ini lebih senior." Setelah berhasil merayu Kinan, Sima lalu mengajak Kinan ikut dengannya agar ia bisa membicarakan sesuatu. Dalam hati Kinan ia bergumam, "Akan bagus jika aku bisa belajar cara menyembunyikan segel hitam darinya." Namun ketika berjalan, Sima mencoba mengecoh Kinan. Kinan sedikit terkecoh. Ia melihat Sima sudah tidak ada. Kinan pun tersenyum kecil dan berkata, Menarik." Ia lalu menggunakan mata God of War untuk mencari keberadaan Sima. Terlihat Sima telah berganti wajah menyamar menjadi seorang yang botak. Sima bergumam, itu hanya teknik mata. Paman Sima ini tidak perlu memperdulikannya." Namun betapa terkejutnya ia karena Kinan berhasil menemukannya. Kinan kemudian berkata, "Saudara Sima, teknik perubahanmu memang hebat, tapi itu tidak berguna padaku. Jika kau tidak mau menarik perhatian aliansi bisnis, lebih baik kau mendengarkanku." Karena sudah tertangkap basah oleh Kinan, ia pun akhirnya mau berbicara dengan Kinan. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, Kinan lalu berkata, "Saudara Sima, kau juga pasti sudah melihat 3 segel hitam ini berdampak besar padaku. Aku ingin tahu, apakah saudara Sima bisa mengajariku teknik untuk menutupi segel hitam?" "Teknik rahasiaku adalah sebuah teknik kuno. Itu sangat langka jika aku memberitahumu apa keuntungan yang bisa aku dapatkan," jawab Sima. Kinan kemudian berkata lagi kepada Sima, "Aku bisa membuat sumpah besar dan aku tidak akan memberitahu aliansi bisnis tentang keberadaanmu. Terlebih lagi ada kebencian yang mendalam antara aku dan aliansi bisnis. Jika ada kesempatan, aku ingin menghancurkannya." "Junior Kinan, biarkan aku bertanya, jika aku memberimu kesempatan, apa kau akan menghajar aliansi bisnis dengan keras?" balas Sima. Tapi Kinan mengatakan jika ia akan melakukannya jika Sima mau mengajarinya. Sima lalu berkata lagi, "Ada 13 jalan utama di kota Jianghuang. Mereka bisa menukar eliksir, harta karun, seni bela diri, dan lain-lain. Salah satu jalan itu disebut Jalan Jin Jin Da Lou. Aliansi bisnis membuka Gu Yunfang di Jalan Jin Jin Da Lou. Gu Yunfang mencampur semua jenis harta karun dan menyembunyikan aura mereka dengan fragmen biasa untuk dijual. Itu seperti halnya berjudi." Mendengar penjelasan Sima, Kinan kemudian bertanya, "Apakah aliansi bisnis mengizinkan kultivator menggunakan teknik mata mereka?" "Itu normal. Aliansi bisnis menyambut semua kultivator untuk menantang. Kau bahkan bisa pergi meskipun memiliki segel hitam. Mereka sangat arogan dan tidak khawatir kalau penghalang mereka bisa ditembus oleh teknik mata." Setelah menjawab pertanyaan Kinan, Simakong kemudian mulai mengajak Kinan bekerja sama dengan berkata, "Junior Kinan, ayo pergi ke Gu Yunfang bersama. Jika kau menunjukkan kekuatan yang besar, aku bisa memberitahumu cara menutupi segel hitam. Selama kau memberikan 50% penghasilanmu, 30% saja." Mendengar jika Kinan menawar tawarannya menjadi 30%, si Makong mau tidak mau harus menerimanya walaupun bersedih. Sial, siapa yang membuatmu bertemu denganku? Tidak masalah kalau aku kehilangan sedikit," ucapnya. Mereka kemudian pergi ke Jalan Jinjin Dalou dan tiba di sebuah tempat yang bernama Gu Yunfang. Ketika mereka masuk ke tempat itu, seseorang berkata, "Sekarang akan dimulai ronde pengambilan uang. Kalian bisa membeli sebuah fragmen dengan 10 mikrostun. Di antara 1002 fragmen, ini ada 30 inti fragmen yang berisi artefak raja. Fragmen lain juga dikirim dari area terlarang utama. Sangat mungkin bahwa itu berisi artefak kaisar." Ternyata orang yang berbicara adalah seorang pedagang yang tengah menawarkan berbagai artefak. Sima lalu bertanya kepada Kinan, "Bagaimana?" "Tidak begitu bagus, banyak dari mereka palsu dan tidak ada harta khusus. Sebagian besar artefak raja seharusnya dipercayakan oleh aliansi bisnis untuk membelinya," jawab Kinan. "Ayo, lantai 1 ini tidak ada gunanya, kita pergi ke lantai 2. Ucap Sima mengajak Kinan ke lantai 2.
Namun baru saja mereka tiba di lantai 2, seseorang ternyata malah mengenal Kinan dan berkata, "Kinan, benar kan? Kami, Gu Yunfang tidak menyambutmu di sini. Jika kau ingin membeli fragmen, kau harus membayar 10 kali lipat harga normal," ucap orang tersebut. Diketahui nama orang itu adalah Feng Yu. Dirinya adalah pemilik dari Gu Yunfang. Feng Yu kemudian berkata lagi, "Seekor semut biasa dari kerajaan Luhe. Beraninya kau tidak menghormati nona muda kami. Kau pasti sudah pesan hidup. Kalau kau mengerti, segera keluar dari Gu Yunfang." Mendengar kata nona muda, Kinan lalu bergumam, "Nona muda, sepertinya aliansi bisnis sudah sepenuhnya memblokirku. Apakah pemilik Gu Yunfang itu membeli orang lain? Kenapa kita harus membeli fragmen dengan harga 10 kali lipat?" ucap Sima. Kinan kemudian melihat ke arah Sima dan berkata, "Saudara Sima, apa kau percaya padaku? Jika kau percaya padaku, pinjamkan 6.000 mikrostun padaku. Aku bisa meminjamkanmu 6.000 mikrostun. Tapi aku punya permintaan. Aku ingin membagi hasilnya menjadi 40%. 6.000 mikrostun ini semuanya adalah harta keluargaku." "Deal," jawab Sima Kong, dan Kinan pun menyetujuinya. Mereka kemudian pergi ke lantai 2 untuk mengikuti pelelangan. Pelelang di lantai 2 di sini berkata, "Ada 500 fragmen di ronde ini. 50 diantaranya adalah artefak raja dan 3 artefak kaisar bercampur di sini. Kesempatan untuk mendapatkannya besar, jadi mulai sekarang setiap fragmen harganya 20 mikrostun." Banyak orang yang mulai menebak-nebak artefak itu. Di sini Kinan juga menebak. "Aku mau nomor 39, 72, dan 154, ucapnya. Di samping Kinan, si Makong tampak berkeringat dingin karena ia takut akan rugi jika Kinan salah menebak. Feng Yu dengan senyuman licik ia berkata, "Kinan, sepertinya aku meremehkanmu. Untuk bisa mengeluarkan 6.000 mikrostun dan membeli 30 fragmen keberanian macam ini, aku harus mengakuinya. Tetua, segera bawakan 30 fragmen miliknya." Setelah 30 fragmen dibawa ke hadapan Kinan, Feng Yu kembali berkata, "Semua orang tahu bahwa fragmen dari Gu Yunfang kami telah diolah secara khusus sehingga orang tidak bisa melihat auranya. Hari ini, teman Kinan kita mengeluarkan 6.000 mikrostun. Jadi sebagai pemilik toko, aku secara pribadi akan melepaskan penghalangnya dan mengizinkan semua orang untuk melihat apa yang ada di dalam 30 fragmen ini." Ketika penghalangnya dibuka, kerumunan pun dapat melihat isi dari artefak tersebut. Mereka kemudian berkata, "Astaga, fragmen pertamanya sebuah artefak raja. Tapi dia membeli fragmen ini dengan harga 200 mikrostun. Itu bisa dianggap bukan kehilangan atau keuntungan." Feng Yu sudah mulai panik karena Kinan berhasil menebak semua artefak. Ia lalu berkata lagi, "Kinan, sepertinya kau beruntung. Selanjutnya aku akan langsung melepaskan 20 fragmen. Aku ingin tahu apakah kau akan mendapatkan barang bagus." Namun setelah membuka 20 artefak lainnya, ternyata artefak tersebut bahkan semuanya adalah artefak raja. Kerumunan kembali berkata lagi, 20 fragmen berisi artefak raja. 1 atau 2 masih bisa disebut keberuntungan, tapi ini 21, itu jelas kekuatan. Feng Yu yang mulai kesal kepada Kinan karena Kinan selalu berhasil menebak, lalu ia berkata lagi kepada Kinan, "Kinan, sepertinya teknik matamu itu luar biasa. Akan tetapi, penghalang fragmen artefak kaisar lebih kuat dari penghalang fragmen artefak raja, dan bahkan teknik matamu tidak akan bisa mengintipnya. Jika aku mengeluarkan fragmen artefak kaisar, bagaimana kalau kau memberiku kompensasi 3 fragmen? Jika aku tidak mendapatkannya, bagaimana kalau aku memberimu kompensasi 3 fragmen?" Balas Kinan membuat taruhan kepada Feng Yu. Feng Yu lalu bergumam, "Jika Kinan mendapatkan artefak kaisar, aku bukan hanya akan kehilangan muka, tapi juga kehilangan uangku." Setelah bergumam seperti itu, Feng Yu mulai membuka sisa artefak yang tersisa yang dipilih oleh Kinan. "Sebagai seorang senior, bagaimana mungkin aku mengambil sesuatu dari seorang junior? Mari kita lihat sekarang apa yang ada di dalam 9 sisanya." Dan tiba-tiba sebuah cahaya kaisar keluar dari artefak tersebut yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut dibuatnya. Semua ketiga artefak kaisar diambil olehnya, 27 artefak raja dan 3 artefak kaisar. Setelah dikurangi biayanya, kita mendapatkan keuntungan 1.800 mikrostun, ucap Sima yang kegirangan karena mendapat keuntungan. Kinan kemudian berkata kepada Feng Yu, "Bahkan jika kau meningkatkan harga 10 kali lipat, aku masih bisa mendapatkan keuntungan. Sekarang ronde pertama sudah berakhir. Apakah ini waktunya untuk memulai ronde kedua?" "Kinan, aku tidak menduga teknik matamu akan sekuat itu. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Bagaimana kalau kau pergi ke lantai 3 bersamaku? Lantai ketiga ini lebih menarik daripada lantai kedua," balas Feng Yu menantang Kinan untuk pergi ke lantai 3. Kinan lalu menjawab, "Aku memang ingin pergi ke lantai 3, tapi aku harus bermain beberapa kali lagi di lantai 2.
Singkat cerita, Kinan pun mendapatkan banyak keuntungan mikrostun. Si Makong yang sangat kegirangan, ia berkata sambil memeluk semua hartanya tersebut. Bagaimana mungkin aku membuat keuntungan 14.400 mikrostun hanya dalam waktu singkat? Kinan, kau benar-benar hebat. Ayo pergi ke lantai 3, pemilik toko Feng akan menuntun kita. Setelah itu mereka pun bergegas pergi ke lantai 3. Di sini Feng Yu bergumam. Kinan, aku akan membuatmu memuntahkan semua mikrostun yang kau dapatkan. Nah, apakah di lantai 3 Kinan akan berhasil menebak semua artefak atau Kinan akan kehilangan kembali semua mikrostun yang ia dapatkan di lantai 2? Yos, jangan kemana-mana, tetap stay di channel Good Movie ID karena kalian akan mengetahui semua jawabannya di part 33.